Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Anak-anakku kelas 4 SDN 1 Cepu yang Pak Guru sayangi. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan, diberikan kesehatan. Alhamdulillah juga pagi ini kita bisa diberikan kenikmatan bisa belajar bersama mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 di pelajaran 3. Langsung saja kita mulai pelajaran ketiga kelas 4 mapel PAI BP, yaitu tentang aku anak salih atau soleh. Jadi diharapkan kalian memiliki cita-cita atau keinginan menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh itu memiliki ciri-ciri, diantaranya anaknya baik, memiliki perilaku baik, memiliki sikap baik, kemudian jujur, anaknya selalu jujur, kemudian amanah, anaknya juga amanah. Kalau diberikan sesuatu dia akan amanah atau akan menjalankan sesuai apa yang dititipkan kepadanya. Selanjutnya selalu hormat dan patuh kepada orang tua dan gurunya. Itu juga termasuk anak yang soleh. Anak soleh. Lanjut. Poin A, jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita jujur pasti kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit kisah, karena ini ada di buku paket, tetap Pak Guru harus sampaikan. Kisah tentang anak gadis yang jujur. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggir kota, maka Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Jadi Khalifah Umar itu terkenal dengan ketegasannya, kebijaksanaannya. Beliau sangat mempedulikan umatnya, sangat mempedulikan kaumnya. Jadi pada suatu malam Khalifah Umar ditemani pengawalnya. Bersama pengawal berkeliling melihat apa yang terjadi atau ada kejadian apa terhadap umatku. Kemudian di sebuah gubuk kecil beliau mendengar suatu percakapan, yaitu diantaranya percakapannya antara gadis dan ibu. Ibunya, anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Jadi pada saat itu di sana banyak pekerja pemerah susu. Kemudian ada suatu malam bahwa penghasilan dari pemerah susu itu sedikit. Ibunya berbicara kepada anaknya, anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi, keluh wanita itu kepada anaknya. Jadi ibunya berkata kepada anaknya, dino iki penghasilane sithik, orang arah cukup kanggo nyukupi pelanggan. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur ibunya. Tidak usah disesali ibu, inilah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Itu ucap si gadis. Jadi terus ibunya
berkata kepada gadis itu, bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak. Jadi muncul di benak pemikiran seorang ibu untuk menyampuri susu itu dengan air biar terlihat banyak dan mencukupi semua pelanggannya. Kemudian gadis itu berkata, jangan Bu, gadis itu melarang. Bagaimana kita tidak boleh berbuat curang? Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah. Jadi gadis itu melarang ibunya untuk menyampuri susu itu dengan air karena itu merupakan perbuatan curang. Jadi khawatir kalau Khalifah Umar bin Khattab tahu atas ketidakjujurannya itu. Selanjutnya, bagaimana mungkin Khalifah Umar, kata janda itu kepada anaknya, Khalifah Umar tahu, bagaimana mungkin? Gak mungkin Khalifah Umar tahu. Saat ini beliau tidur pulas di istana Megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Jadi ibunya masih berniat untuk mencampuri susu dengan air atau berbuat curang. Terus gadis itu menjawab, Ibu, memang Khalifah Umar tidak memiliki apa yang kita lakukan sekarang, tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Jadi gadis itu memiliki jiwa atau hati yang luar biasa, tidak mau berbuat curang. Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis. Khalifah Umar mendengar percakapan itu, Khalifah Umar kagum terhadap kejujuran gadis. Ternyata kemiskinan tidak membuat untuk berbuat curang. Jadi meskipun miskin, mereka tidak berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Jadi saking terkesannya Khalifah Umar kemudian memanggil gadis dan janda itu untuk ke istana, mau dinikahkan kepada putranya Umar bin Khattab. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada orang jujur. Pasti orang jujur itu akan disayangi Allah. Misalnya jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan, tidak mencontek, dan jujur menggunakan uang seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja. Jadi jujur kalau ada tugas online seperti ini, jujur kalian mengerjakannya sendiri, bukan orang tua kalian yang mengerjakan, apalagi mengerjakannya nunggu hasil dari temannya. Temannya ketika sudah nge-share, kalian baru mengerjakan, itu tidak baik. Ketika Pak Guru memberikan tugas, kalian kerjakan. Orang tua kalau kurang paham, tanyakan kepada orang tua, menanyakan soal atau maksud pertanyaannya, bukan menanyakan tentang jawabannya. Mengakui kesalahan itu juga termasuk perbuatan jujur. Menjawab pertanyaan itu juga kalian harus menjawabnya dengan jujur. Seperti ketika Pak Guru menanyakan kepada kalian, apa kalian belajar di rumah? Kalau memang belajar, katakanlah belajar. Kalau memang tidak belajar, katakanlah tidak. Apa keuntungan orang jujur? Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang jujur. Kemudian sikap jujur disenangi semua orang. Jadi keuntungannya disenangi Allah, disenangi semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang.
Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada orang yang tidak jujur, dan orang tidak jujur akan dibenci semua orang. Pasti kalian sendiri kalau punya teman yang jujur pasti suka atau senang. Tapi sebaliknya, kalau teman kalian suka berbohong, pasti kalian tidak suka. Ya, sumber kisah itu dari buku surah ke kisah keteladanan Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Pak Guru tetap harus sampaikan. Kalau kalian di rumah baca, dipahami, sering-sering membaca seperti itu, kalian pasti bisa. Yang poin B adalah amanah. Kalau jujur itu swidik. Kalau dalam sifat wajib Rasulullah, jujur, amanah, tabligh, fatonah. Jujur itu adalah swidik. Amanah itu artinya adalah amanah dapat dipercaya. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke negeri Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah, terpercaya. Dapat dipercaya itu adalah amanah. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Jadi ketika Nabi Muhammad dititipi barang apa, itu pasti akan dijaga dengan baik, tidak merusaknya. Ketika kalian di rumah dikasih atau dipinjami buku paket PAI, tematik, dan lain sebagainya, kalau kalian punya sifat amanah, pasti kalian akan merawatnya dengan baik. Disambuli, dirawat, gak dicoret-coret, gak dilunggui, gak dibuat tidur dan lain sebagainya, tapi dibuat belajar, dibaca, dan dirawatnya. Selanjutnya, sikapnya itu beliau mendapat gelar Al-Amin, pelajaran kelas 2, orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi Nabi Muhammad dengan kejujurannya atau dapat dipercayanya mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang amanah, itu adalah Al-Amin. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani perilakunya. Jadi segala perilaku, perkataan, perbuatan Nabi Muhammad kita harus meneladaninya. Contoh, rajin belajar. Kita sebagai siswa harus rajin belajar. Menjaga nama baik orang tua kita. Kita sebagai anak harus menjaga nama baik orang tua. Jangan sampai orang tuanya sendiri difitnah, orang tuanya sendiri dijelek-jelekan, itu tidak boleh. Mengerjakan tugas sekolah, ya, ketika ada tugas dikerjakan. Yang keempat, menjaga nama baik guru dan sekolah. Jangan sampai merusak fasilitas sekolah juga gak boleh. Jangan sampai memfitnah guru juga tidak boleh. Itu kalian harus meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Kembali ke tadi poin jujur. Jujur itu adalah berkata apa adanya. Ya Pak Guru lupa. Jujur itu adalah berkata apa adanya. Jadi misalnya ada omongan sini ngomong ABC, di sana juga ABC. Jangan sampai ABC dengar ABC, ngomongnya ABCDE F G. Itu adalah jujur. Jujur misalnya besok Pak Guru tidak masuk, izin, tapi kalian mengerjakan tugas. Terus kalian di rumah ngomong besok sekolah libur, itu tidak boleh. Itu namanya juga tidak jujur, tidak apa adanya. Beda antara yang disampaikan kemudian yang didengar kemudian menyampaikannya berbeda, itu namanya tidak jujur. Jujur adalah mengatakan apa yang sebenarnya. Lanjut lagi, poin C. Poin C yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Ibu kita mengandung selama 9 bulan,
kemudian ayah kita banting tulang bekerja mencarikan rezeki, mencarikan uang untuk kebutuhan kita. Kita sebagai anak wajib hormat dan patuh kepada orang tua. Kita wajib menghormatinya, kita wajib mematuhinya. Apapun yang diperintahkannya, sekali itu positif, kita wajib melaksanakannya. Perintah disuruh ngaji, kita harus ngaji. Disuruh sholat, kita harus menjalankan sholat. Disuruh ke pasar, kita harus ke pasar. Disuruh belanja, kita harus berbelanja. Itulah merupakan hormat dan patuh kepada orang tua. Kalau sama orang tua harus sopan, tidak boleh membentak, tidak boleh membantah dengan kasar, itu juga tidak boleh, karena itu merupakan perbuatan dosa kalau membentak. Kepada mereka berdua, hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah. Jadi Allah berfirman dalam surat Luqman ayat ke-14 yang berbunyi وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ, yang artinya Allah berfirman dalam Al-Quran, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Allah aku kembalimu. Hanya kepada aku kembalimu, kata Allah. Jadi semua atau segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Itu firman Allah dalam surat Luqman ayat 14. Ya. Kata Allah, ridha Allah tergantung ridha kedua orang tua. Murka Allah juga tergantung murkanya orang tua. Kita jadi anak harus berbakti kepada orang tua, karena birrul walidain atau berbakti kepada orang tua merupakan perbuatan yang terpuji. Jadi nanti kalian akan mendapatkan manfaat atau mendapatkan barokahnya ketika kalian selalu taat, selalu patuh kepada orang tua. Contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua adalah, contohnya sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, patuh dan taat bila dinasehatinya. Jadi diloroi, dinasehati, ya patuh, ya taat, oga muring-muring, tidak marah-marah. Yang kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Jadi orang tua berharap kalian menjadi anak soleh, kalian harus rajin sholat dan belajar. Bermain ya bermain, tapi jangan lupa sholat. Ketika sudah adzan maghrib, segeralah sholat. Yang ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuannya. Kalian bisa membantunya apa? Menyucikan motornya, membantu menyucikan mobil, menyirami tanaman, membantu ibu memasak kalau bisa, membantu ibu cuci piring, cuci baju. Lakukanlah, itu merupakan perbuatan terpuji atau perbuatan baik. Pasti Allah akan mengganjarnya atau memberi pahala yang besar, karena itu merupakan birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang keempat, selalu ingat untuk mendoakannya, seperti doa berikut. Doanya sering berdoa, minimal setelah sholat fardu kalian berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena jadi anak yang soleh itu adalah anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku, wali walidayya dan dosa orang tuaku, warhamhuma
warhamhuma kama rabbayani shaghira, warhamhuma sebagaimana dia mengasihiku di saat aku masih kecil. Jadi ketika kamu kecil dikasih orang tuamu, disayangi, bahkan tidur yang ada nyamuk yang nempel saja tidak boleh, atau dijagain. Ketika kamu tidur dijagain, dirawat, dibesarkan, itu kalian harus sering-sering mendoakan orang tua kalian, karena orang tua kalian itu sangat membutuhkan doa dari kalian. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sering kalian ucapkan, boleh Allahumma gfirli, Rabbi gfirli juga boleh. Ketika setelah membaca surat Al-Fatihah, waladhdallin, amin, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu jadikanlah kebiasaan mendoakan atau doa kepada orang tua. Kalian punya keinginan apa? Jangan lupa doa untuk orang tua dulu. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ingat. Ya, sikap saat bertemu dengan guru mengucapkan salam, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ketika bertemu guru harus atau dibiasakan mengucapkan salam. Ora kok kur awe-awe, Pak, bukan seperti itu. Harus dibiasakan mengucapkan salam. Assalamualaikum Bu Guru, Assalamualaikum Pak, boleh seperti itu. Kalau sebelum ada COVID, bersalaman dengan mencium tangannya, melihatkan wajah yang berseri-seri, jangan murung, jangan wajah-wajah cemberut yang ditampakkan kepada Pak Guru dan Bu Guru. Hormat saat guru memberi tugas atau PR, hendaknya ini adalah bukti patuh kepada hormat dan patuh kepada guru. Saat guru memberi tugas atau PR, hendaknya siswa atau anak selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu, tidak bermalas-malas dan mengeluh. Jadi ketika dikasih tugas, hari ini harus terkumpul sampai jam 12 siang, kalian diusahakan harus selesai tepat waktu. Tapi kalau memang ada acara atau ada udzur, ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, kalian bisa mengkabari Pak Guru, Bu Guru dulu. Maaf Bu, hari ini saya belum bisa mengirimkan tugas hari ini, saya bisanya besok, sekarang lagi ada acara mantenan dan lain sebagainya. Tidak bermalas-malas dan mengeluh, gak oleh aras-arasen, malas-malasan, kordolanan, nah itu tidak boleh. Apalagi mengeluh, rasanya tugas gak oleh ngeluh. Wis sabar, dinikmati, dijalani, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi lakukanlah dengan ikhlas, insya Allah barokahnya akan kamu dapatkan. Allah itu Maha Rahmat, jadi apa yang menjadi kesulitanmu pasti akan Allah berikan kemudahan, atau akan Allah berikan keberkahan. Saat guru menasihati, ya, jadi ketika kalian ada salah dinasihati oleh Pak Guru, Bu Guru, harus didengarkan dengan tulus. Gak oleh ngomong dewe, lah wong aku ngene Pak, gak boleh seperti itu. Menaati nasihatnya. Wis le, besok kamu pokoknya jangan sampai terlambat misalnya. Iya pokoknya aku ngene. Pokoknya kamu di kelas tidak boleh ramai, itu didengarkan dan ditaati. Ojo diloroi ora digubris, jangan seperti itu. Harus jadi anak yang soleh itu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kenapa guru kok harus dihormati? Karena guru itu adalah pengganti orang tua kamu yang di sekolahan. Kalau sekarang kamu belajar di rumah,
orang tuamu yang menggantikan gurumu di sekolah. Jadi timbal balik ketika situasi seperti ini, kita nikmati, kita berdoa bersama-sama agar cepat berlalu dan kembali normal lagi. Selanjutnya, saat berbicara dengan guru, berbicaralah dengan santun, suara tidak terlalu keras, tidak memotong pembicaraannya. Jangan bengak-bengok seperti kalian di rumah atau bersama teman kalian. Tidak boleh berbicara kasar. Saat guru sedang mengajar, duduk tenang dan tidak mengganggu teman. Tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh, memperhatikan pelajaran di sekolah. Jadi ketika Pak Guru mengajar, kalau di dalam kelas tidak boleh seperti itu. Kalau kalian tugasnya mendengarkan atau melihat di YouTube, silahkanlah lihat, dengarkan dengan baik, diingat-ingat apa kata Pak Guru, diingat-ingat baik tugasnya apa, diperhatikan. Itu cara anak soleh belajar. Memperhatikan pelajaran yang dilakukan. Ketika saat ini ada pelajaran di YouTube, kalian harus lihat, jangan sampai hanya menulis atau mengumpulkan tugasnya tanpa mendengarkan penjelasan atau video dari Pak Guru dan Bu Guru. Yang D, santun dan menghargai teman. Santun berarti halus budi, jadi berbudi pekerti, ramah, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan dan suka menolong. Jadi wong nek wis halus, budi pekertinya halus, pasti memiliki jiwa yang sabar, hati yang tenang, sikap yang sopan, dan rasa belas kasihan, empati yang tinggi dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan dan memandang penting kepada orang lain. Jadi kalau kita menghormati teman, harus memandang teman itu penting bagi kita. Itu adalah cara menghormati teman atau orang lain. Kita menghormati orang tua berarti harus memandang orang tua itu penting, bahkan sangat penting kepada kita. Kita tidak bisa hidup tanpa orang tua. Kalau tidak ada orang tua kalian, pasti tidak ada kalian. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Orang yang suka meremehkan berarti orang yang sombong. Allah sangat membenci orang-orang yang sombong. Adapun Allah adalah Maha Penyayang, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Pemaaf, Al-Ghafur, Maha Penyantun kepada semua makhluknya. Jadi Ar-Rauf itu artinya adalah Maha Penyantun. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hud. Bismillahirrahmanirrahim. والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Allah memiliki sifat penyantun dan penyayang. Dalam Asmaul Husna ada Ar-Rauf dan Ar-Rahim. Lanjut, berikut beberapa contoh sikap santun. Pelajaran 3 ini banyak penjelasan di kelas 4. Contoh sikap santun yang pertama adalah mengucapkan salam. Selalu memperhatikan dan bermuka manis, berseri-seri. Jadi tidak oleh cemberut, meskipun ada masalah sembunyikanlah. Kalian kalau ketemu Pak Guru, Bu Guru, sing sumringah, sing berseri-seri. Berbicara dengan lembut dan tenang. Tidak oleh bengak-bengok, ora jelas. Tidak boleh bersuara keras dan
jelek atau bersuara tidak baik, itu tidak boleh. Yang ketiga, peduli terhadap kondisi teman dan suka menolong kesulitannya. Apabila ada yang sakit atau tertimpa musibah, usahakanlah untuk menjenguknya. Itu adalah sikap kepedulian sosial atau empati. Yang keempat, berteman tanpa pilih kasih, bersahabat dan bermain dengan siapa saja, kaya miskin, normal, cacat, cakap, buruk, bangsawan, rakyat, jelata, dan sebagainya. Jadi nek konconan iku aja dipilih sing sugih karo sing melarat. Aku mau konconan karo wong melarat, aku mau konconan karo wong cacat, itu tidak boleh. Kita rangkul semua menjadi teman. Seperti pepatah Jawa mengatakan bahwa sewu bolo sek kurang, siji musuh kakean. Jadi 1000 teman masih kurang, satu musuh kebanyakan. Jadi kalau kita punya 1000 teman, itu tanamkan masih kurang, koncoku sik sidik sik kurang. Nek kamu punya satu musuh, itu sekaken. Aku kok duwe musuh yo, segeralah bersahabatan atau meminta maaf. Tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Selanjutnya nomor 6, rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja temanmu. Mengucapkan terima kasih. Ketika ia apa-apa dikasih sesuatu, mengucapkan terima kasih. Minta maaf kepada teman apabila kita bersalah. Kita salah disengaja nggak disengaja, meminta maaf. Yang ke-9, tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas, atau berdusta. Kalau di sekolahan sering mengakui misalnya pensil, ini bukan pensilmu, jangan kamu ambil. Ini bukan penghapusmu, jangan kamu ambil. Itu sama saja mengambil hak orang lain. Yang ke-10, memberikan ucapan selamat, sanjungan, dan pujian secara langsung. Jadi misalnya nenek ulang tahun, selamat ulang tahun ya, dipuji kemudian didoakan. Misalnya kalau temanmu juara 1 atau berprestasi, ucapkan selamat, sanjungan dan pujian, kamu hebat, bagaimana caramu, dan lain sebagainya. Waktu 33 menit hampir, karena penjelasan di pelajaran 3 ini, kelas 4 ini banyak sendiri daripada kelas-kelas lain. Tugas kalian adalah menulis dan menjawab. Tugas 1, apa hikmah dari kisah anak gadis yang jujur? Yang kedua, apa saja keuntungan perbuatan jujur? Yang ketiga, apa saja kerugian perbuatan tidak jujur? Ayo jelaskan apa saja ciri-ciri siswa yang amanah. Ayo jelaskan apa ciri-ciri teman yang tidak amanah. Itu ada di buku paket kalian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berikan contoh sikap jujur yang kamu ketahui. Bagaimana bersikap amanah itu? Jelaskan pendapatmu. Bagaimana contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua? Jelaskan. Jadi kelas 4 diharapkan kalian itu mengembangkan pemikirannya, menggunakan pendapat kalian, diutarakan pendapatnya sesuai pendapatnya, kecakapan ilmu kalian dalam memberikan contoh, menjawab pertanyaan itu sangat mempengaruhi. Diharapkan kelas 4 sudah mulai mengasah ilmunya seperti itu. Pak Guru yakin bahwa kelas 4 ini banyak yang sudah bisa, anaknya pinter-pinter, tetap semangat dan semangat. Jangan lupa berdoa, jaga kesehatan, ingat patuh dan hormat kepada orang tuamu. Karena orang tuamu adalah manusia yang paling berjasa kepada kamu. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.